Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, Pendidikan Kimia 2018, kelas Palembang, Universitas Sriwijaya yang beranggotakan saya sendiri, Nani Mariliati, Saya Maftu Gozali. Saya Rianda Marta Derici. akan mempraktikkan praktikum tentang isolasi enzim papain dari buah papaya. Tujuan praktikum kita kali ini adalah untuk mengisolasi enzim papain dari buah papaya. Teori percobaan. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia organik. Molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut produk. Enzim papain merupakan enzim protase yang berasal dari getah papaya. Enzim protase merupakan jenis enzim yang memicu proteolisis, yaitu hidrolisis ikatan peptida yang menghubungkan antar residu asam amino. Enzim papain tergolong protase sulhidril. Aktivitasnya tergantung pada adanya gugus sulfhidril pada sisi aktifnya. Dengan kombinasi protase dan peptidase dapat memecah 90% ikatan peptida. Enzim papain tergolong protase sulhidril. Aktivitasnya tergantung pada adanya gugus sulhidril pada sisi aktifnya. Enzim ini dapat dihambat oleh senyawa oksidator. Alat yang digunakan: gelas, kertas saring, pisau, gelas ukur, saringan. Bahan yang digunakan: papaya, aseton, air. Prosedur percobaan. Tahap pertama, kita ambil getah dari buah papaya. Pada tahap kedua, setelah kita mengambil getah dari pohon papaya, di sini kita mendapatkan getah pohon papaya sebanyak 3 ml. Selanjutnya, kita tambahkan air sebanyak 12 ml. Pada tahap selanjutnya, setelah ditambahkan aquades sebanyak 12 ml, kita lakukan proses penyaringan. Setelah didiamkan selama 15 menit, kita campurkan dengan aseton sebanyak 30 ml. Setelah ditambahkan aseton tadi, kemudian kita diamkan selama kurang lebih 24 jam. Setelah didiamkan selama 24 jam, selanjutnya kita saring. Setelah disaring, kita lakukan penimbangan. Pada proses penimbangan didapatkan berat sebesar 2 gram. Pembahasan. Enzim papain dapat diperoleh dengan menyadap getah buah pepaya yang masih muda karena buah pepaya muda memiliki kandungan enzim yang paling banyak daripada bagian lain. Getah pada buah muda pepaya diambil dengan cara memberi sayatan pada buah dengan kedalam kurang lebih 2 mm. Hal yang perlu diperhatikan pada penyadapan getah buah pepaya agar hasilnya maksimal adalah umur buah antara 2,5 sampai 3 bulan. Getah papaya yang kami dapatkan sebanyak 3 ml. Getah tersebut ditambahkan aquades dengan perbandingan 1:4, sehingga perbandingan getah dan aquades adalah 3 ml banding 12 ml, dengan total 15 ml setelah dicampur dan diaduk sampai homogen. Campuran tersebut kemudian didiamkan selama 1 jam, lalu diambil filtratnya dengan cara menyaring campuran tadi dengan kertas saring untuk memisahkan filtrat dan ampasnya. Filtrat yang kami dapat sebanyak 5 ml, kemudian ditambahkan aseton 35 ml.
Aseton ditambahkan pada filtrat dengan tujuan untuk membentuk endapan pada filtrat. Aseton juga dapat berperan untuk mengisolasi enzim papain. Filtrat yang telah terbentuk endapan lalu didiamkan selama 24 jam, ditutup menggunakan plastik untuk memaksimalkan endapan yang dihasilkan dengan memisahkan antara filtrat dan endapan. Endapan yang terbentuk dipisahkan dengan kertas saring seberat 0,6 gram. Endapan yang telah kering tersebut ialah enzim papain yang kita dapat. Enzim papain yang kami dapat setelah ditimbang adalah sebanyak 2 gram. Kesimpulan kita pada praktikum kali ini didapatkan enzim papain sebanyak 2 gram dan rendemen sebesar 64,22%. Sekian video praktikum yang dapat kami lakukan mengenai isolasi enzim papain dari buah papaya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.